Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi syahru ramadana unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang kami hormati pengurus Masjid Paripurna Darul Aman dan yang kami hormati segenap panitia Ramadan, yang kami hormati Bapak RW, Bapak RT yang hadir pada malam hari ini, dan yang kami muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, dan yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, sidang jamaah tarwih rahimakumullah. Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah yang berbahagia, pertama dan utama sekali, mari kita memanjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, pada malam yang ke-14 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kita nikmat kesehatan, nikmat sisa umur, nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah kita telah dapat melaksanakan rangkaian pada bulan Ramadan ini. Siang hari kita melaksanakan ibadah puasa, pada malam hari ini kita melaksanakan qiyamul lail, yaitu solat yang diawali dengan solat isya berjamaah, dilanjutkan solat tarawih dan witir, dan bahkan nanti mungkin ada yang melaksanakan sholat tahajud. Harapan kita terbesar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala amal ibadah yang kita lakukan, mulai dari kita bangun pada sahur tadi subuh, sampai kita nanti kembali untuk tidur, hendaknya amal ibadah kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, selawat beriring salam, mari pula kita sampaikan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan selalunya kita mengirimkan selawat kepada beliau, di yaumil mahsyar nanti, pengadilan Allah yang maha adil, kita akan dimizan, akan dipertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita yang kita lakukan di dunia ini. Mulai dari umat Nabi Adam sampai kepada umat Nabi Muhammad yang jumlahnya triliunan manusia. Dalam situasi itu kita hendaknya mendapat pertolongan dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sidang tarwih rahimakumullah. Tanpa terasa malam hari ini kita sudah masuk kepada malam ke-14. Alhamdulillah ibadah puasa sudah 13 hari kita laksanakan. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, pada malam ke-14 ini merupakan 10 tahap yang kedua dari Ramadan, dan ini adalah malam maghfirah. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kami mengajak terutama ke diri kami sendiri dan kita yang hadir di rumah Allah yang mulia ini, semakin Ramadan ini semakin mendekati hari raya Idul Fitri, semakin banyak puasa yang sudah kita lakukan, hendaknya kita juga semakin memperbanyak amal ibadah, semakin meningkatkan kualitas dari ibadah puasa kita, dan dengan memperbanyak berdoa kepada Allah
terutama pada malam-malam maghfirah ini, malam pengampunan ini. Allah akan memberikan pengampunan tentu kepada hambanya yang berdoa minta diampuni. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa pada bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ayat ini hafal oleh kita dan bahkan anak-anak kita. Karena inilah dasar perintah Allah untuk kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, mungkin kita sudah lama melaksanakan ibadah puasa. Mungkin kita merenungkan sejenak, sudah berapa tahun kita melaksanakan ibadah puasa. Apa sebenarnya yang kita dapat dari melaksanakan ibadah puasa itu? Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, tujuan dari melaksanakan ibadah puasa adalah untuk mencapai derajat takwa. Derajat takwa adalah derajat yang paling istimewa di sisi Allah. Derajat takwa dibuka kesempatan yang luas kepada hamba-hamba Allah yang menginginkan mendapatkan derajat itu. Apakah dia seorang pejabat, apakah dia seorang pengusaha, apakah dia seorang pegawai negeri, ataupun bahkan seorang yang pekerjaannya tidak menetap, katakanlah kurang mampu, tetapi ketaatannya kepada Allah, istiqomahnya untuk beribadah, maka dia terbuka kesempatan untuk mencapai derajat takwa. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kalau kita mencapai derajat takwa, maka kita akan selamat hidup di dunia ini dan akan bahagia hidup di akhirat nanti. Maka oleh karena itu, momentum bulan Ramadan ini, mari kita kejar, kita capai derajat takwa tersebut. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, judul santapan rohani Ramadan kita pada malam hari ini adalah jujur dan keutamaannya. Sebagai dasar untuk judul kita ini, firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza qawlan azima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya itu telah mendapat kemenangan yang besar. Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, jujur. Kata jujur adalah kata singkat dan mudah diucapkan. Tetapi sangat sulit dan sangat banyak rintangan untuk mengamalkan dan melaksanakan. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, jujur ini kalau kita lihat suri tauladan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dari kecil, masuk dia remaja, dewasa, sampai dia meninggal dunia, hampir tidak ada dia berbohong atau dusta. Sehingga ucapannya itu, karena tidak pernah dia berbohong dan selalu jujur, maka dia diberi gelar dengan Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya.
Karena sifat jujur pada diri Rasulullah, maka Rasulullah disenangi oleh seluruh orang. Bukan saja temannya, bukan saja karib kerabatnya, dan bahkan disenangi dan bahkan disegani oleh lawan-lawannya. Karena sifat jujur yang ada pada diri Rasulullah. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Lalu sahabat yang diberikan gelar jujur oleh Rasulullah yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kapan diberikan gelar ini? Sewaktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai melaksanakan Isra Mi'raj, selesai melaksanakan Isra Mi'raj, lalu dia mengumpulkan para sahabat dan jamaah, lalu disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya sepertiga malam yang tadi dia berangkat dari tempat dia, lalu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina sampai ke Aras, diceritakan yang jaraknya itu ribuan kilometer. Maka begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai menceritakan itu, banyak para sahabat dan jamaah yang ragu. Apa iya ini? Masa dari Masjidil Haram ke Palestina berapa ribu jaraknya itu? Dari Palestina sampai ke Sidratul Muntaha. Banyak yang ragu. Dalam keraguan itu muncullah Abu Bakar As-Siddiq. Dan dia berdiri lalu berbicara, kalau Muhammad yang mengatakan itu, kalau Rasulullah yang menceritakan itu adalah benar. Maka seketika itu sahabat dan jamaah termenung dan mengikuti. Maka oleh Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar ini diberikan gelar yaitu As-Siddiq, orang yang jujur. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, jujur ini adalah sumber kesuksesan. Jujur ini adalah sumber ketenangan. Kalau kita lihat Bapak Ibu, pada saat sekarang ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membuat suatu semboyan, jujur itu hebat. Ya, jujur itu hebat. Semboyannya. Artinya kalau kita lihat dari semboyan ini, karena jujur dikatakan hebat, berarti kurang banyaklah kita ini orang yang hebat. Artinya kurang banyak orang yang jujur. Dan ini juga terbukti berapa banyak kasus-kasus yang ditangani oleh KPK. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, mungkin kita mudah mengatakan, ngapa berbohong? Ngapa tidak jujur? Kebanyakan orang yang tidak jujur ini pasti dia, pertama, dia mempunyai kebutuhan yang banyak. Kesempatan ada. Disinilah dipertaruhkan kejujuran itu. Antara kebutuhan yang mendesak dengan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan itu ada. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Kemudian ada satu kisah yaitu dari Abdullah bin Mas'ud, seorang pengembala kambing. Abdullah bin Mas'ud sedang mengembalakan kambing di gurunnya pada tengah hari. Dia didatangi oleh dua orang yang parubaya, tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Sampai dia kepada Abdullah bin Mas'ud dalam keadaan terengah-engah dan dalam keadaan haus. Dia minta kepada Abdullah bin Mas'ud, "Hai Fulan," pada waktu itu dia belum kenal, "Hai saudaraku, kami minta kamu perahkan susu kambing, kami ingin minum dan kami ini haus. Kami sudah mengadakan perjalanan yang jauh di terik matahari yang sangat panas." Apa jawab Abdullah bin Mas'ud?
hai tuan-tuan, ini nggak bisa saya lakukan karena saya hanya bertugas memelihara kambing ini. Kambing ini bukan milik saya. Kata orang berdua ini, kan nggak ada majikan kamu sini. Nggak ada orang lain yang melihat. Siapa yang akan tahu? Tetap Abdullah bin Mas'ud tidak mau mengikuti perintah kedua orang ini. Lalu kedua orang ini tidak lagi dia membantah. Tidak lagi dia meminta supaya mendapatkan susu kambing itu. Lalu kedua orang ini dibawanya Abdullah bin Mas'ud ke tepi suatu bukit, lalu disampaikan di situ, hai Abdullah bin Mas'ud, kamu punya enggak kambing yang belum menyusui dan belum pernah diambil susunya? Katanya ada. Kalau itu ada, saya punya. Maka diambilkan oleh Abdullah bin Mas'ud, lalu dimasukkan tangan ke dalam mulutnya ternyata yang dua orang ini adalah Rasulullah SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dimasukkan tangan oleh Rasulullah ke dalam mulut kambing sambil berdoa kepada Allah. Maka seketika itu susu kambing itu keluar dengan sangat banyaknya. Sehingga Rasulullah dan Abu Bakar beserta Abdullah bin Mas'ud menikmati susu yang banyak. Nah, setelah itu Rasulullah baru menyampaikan kepada Abdullah bin Mas'ud bahwasanya dia adalah Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Begitu dia mendengar itu, Abdullah bin Mas'ud ini sebelumnya belum masuk Islam. Tapi karena perlakuan daripada Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq dan juga perilaku daripada Abdullah bin Mas'ud yang jujur, yang tidak mau melayani karena bukan miliknya, maka Abdullah bin Mas'ud mendapat hidayah. Seketika itu dia minta kepada Rasulullah untuk disahadatkan dan dia memeluk agama Islam. Nah, itu salah satu dari perbuatan atau sifat jujur yang dimiliki. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Lalu sifat jujur ini adalah sifat yang membawa kita kepada kebaikan. Dan setiap kebaikan itu akan membawa jalan ke surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innar rajula la yasduqa hatta yakuna siddiqan. Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantar seseorang ke dalam surga. Dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia. Jadi oleh karena itu, karena sifat jujur ini menjamin kesuksesan, menjamin ketenangan, menjamin kedamaian, dan menjamin kita disenangi oleh orang lain. Ya, maka mari sifat jujur ini kita tanamkan dalam diri kita. Kita ajarkan kepada anak-anak kita. Mari sifat jujur ini mulai dari dalam keluarga kita. Kita bapak-bapak sebagai kepala keluarga, mari kita tanamkan sifat jujur. Terutama jujur dengan diri sendiri, jujur dengan istri, jujur dengan anak. Kemudian wilayah lebih luas kepada tetangga, kepada masyarakat. Begitu juga kita yang menduduki jabatan. Mari sifat jujur ini kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalaulah kita semuanya bisa jujur, aman negeri kita Bapak Ibu. Tidak perlu lagi KPK itu dibentuk. Kalau semua manusia yang ada di bumi Indonesia ini jujur, tidak akan ada pekerjaan KPK itu lagi.
Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, karena kejujuran menjamin untuk hidup senang di dunia, hidup bahagia di dunia, dan di akhirat kita akan selamat, maka mari perbuatan jujur ini kita tanamkan dalam diri kita. Terutama saya sebagai penceramah, ini akan kita coba untuk melaksanakannya. Walaupun mudah diucapkan, tapi sangat sulit untuk diterapkan, terutama pada waktu-waktu dan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan kita untuk tidak jujur. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz. Semoga apa yang disampaikannya dapat bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya Haji ke Hati yang akan dipandu oleh Bapak Haji Darwin Ishak. Kepada Bapak waktu ke depan dipersilakan.